Oke, sorry kemarin persisnya nggak, udah bisa digeser hari Kamis ya kemarin ya, ya karena udah sudah mendadak harus dikerjakan. Oke baik, topik 2 hari ini sebenarnya sama 3 hari yang lalu ada terkait sama yang kita sebut sebagai MC algorithm, Markov Chain Monte Carlo algorithm, yang sebenarnya ini penggabungan dari dua pendekatan algoritma yang tujuannya ya digunakan ketika untuk menugah sebuah distribusi dari sebuah fungsi atau sebuah nilai yang di fungsinya kita nggak tahu distribusinya, yang kita nggak bisa melakukan secara analisis. Ini saya coba refresh karena memang juga cukup panjang ya, cukup lama liburnya karena saya cuti 2 minggu, ada kegiatan. Sebentar, saya screen. Saya geser sini. Sebentar. Oke, here we are. Screen satu. Oke, udah lihat ya? Screen saya udah lihat belum? Udah, Pak. Oke. Ingat kita coba review ya, ada distribusi, kemudian kita bicara Bayesian terutama contohnya misalkan untuk binomial, untuk discrete, maupun untuk yang case-nya adalah misalkan continuous, ya kan. Ketika binomial, contohnya misalkan kalau kita biasa gunakan prior-nya itu bisa uniform, yang simple case pun bisa juga beta gitu ya. Jadi bisa jadi beta, yang sebenarnya beta itu adalah uniform itu special case dari beta distribution. Jadi ini prior dari P, proporsi ya. Kalau bisa kita lihat dari proporsi dari satu populasi yang kita ketahui, kita punya belief, punya kepercayaan, punya prior knowledge bahwa proporsi tersebut itu mempunyai kisaran antara sekian sampai sekian dengan distribusi P-nya itu tertentu bentuknya. Bisa bentuknya adalah kita punya kepercayaan tuh antara 0 sampai 1 misalkan paling tinggi, atau kita nggak punya, kita bisa bilang bahwa proporsinya itu antara 0 sampai 1 dan punya peluang yang sama bahwa semuanya itu memiliki nilai proporsi sebesar tersebut. Nah ini yang disebut uniform gitu. Jadi nggak ada informasi tertentu. Kalau yang kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya ini kan, kalau ini kita punya belief yang yang kuat bahwa misalkan proporsinya itu antara 0,8 sampai 0,9 misalkan di situ. Nah ini prior belief atau kepercayaan awal yang kita gunakan dan untuk proporsi, dan itu biasanya kita pendekatannya dengan beta, distribusi beta, terutama ini untuk nanti binomial ya kan, binomial. Kemudian nanti ini harusnya kan coba sudah bisa lakukan ini, kemudian nanti kita bisa dapatkan Bayesian, dan ini mudah sekali sebenarnya dari beta binomial, maka posteriornya akan melakukan beta. Jadi ini sebenarnya mudah aja, ini secara matematis sudah dilakukan bahwa kalau kita dapat prior beta seperti ini A B ya, kemudian binomialnya sebanyak n dan proporsinya p gitu ya, dari datanya gitu, maka kita dapatkan ini likelihoodnya, maka kita dapatkan posteriornya adalah ya distribusinya beta A plus Y ya, kemudian B plus N min Y, di mana Y ada mengikuti distribusi beta tersebut. Dan ini penjumlahan dari nilai sukses antara yang A dengan Y yang kita observe dari data tersebut. Dan ini sudah langsung kalau dapat beta benar-benar gampang.
Jadi peta dapatnya mudah kita lakukan sehingga kalian bisa lihat ada prior, kemudian ada likelihood-nya, nanti bisa digambarkan. Dan kita bisa gunakan untuk of course nanti dengan mengetahui ada distribusi posteriornya, maka kita bisa lakukan semacam buat confident credible interval maupun untuk untuk hipotesis testing. Kemudian juga untuk continuous, gitu lagi ya. Kalau continuous itu biasanya adalah priornya mengikuti distribusi normal, misalkan kita tarik sama nilai mu atau nilai ininya, nilai distribusi yang rata-rata, priornya rata-rata atau sekian antara sekian dan kita ketahui priornya adalah mengikuti distribusi normal untuk mean tersebut, maka ya priornya kita juga bisa prior tadi kita bisa bikin menjadi beberapa kemungkinan yang kita sebut ini subjektif ya kalau prior ini, yang bisa juga informatif, bisa juga non informatif. Informatif itu ya kita bilang oke, n-nya min-nya sekitar 18 ya, tapi dia cukup besar variasinya, itu bisa antara 0 sampai dengan 36 misalkan, seperti itu. Jadi ini sangat non informatif. Sedangkan kalau informatif dia akan fokus pada nilai tersebut, dia nggak akan jauh-jauh dari nilai tersebut. Nah ini yang continuous prior. Kemudian kalau kita lihat kemudian dapatkan, ingat ya saudara. Nah kalau kita dapatkan bahwa priornya normal, of course kalau datanya mengikuti distribusi normal, continuous kita sebutkan distribusi normal, maka posteriornya juga mengikuti distribusi normal dengan mu sebesar yang ini dan sigma sebesar 1 min pi 0 and pi, di mana pi itu adalah presisi yang merupakan hasil dari persamaan dari standar deviasi dari data. Jadi pi itu dari datanya gitu ya, dari datanya. Dan ini priornya kita dapatkan dan ini kita ketahui. Dan ini akan mudah gitu ya, kita mendapatkan dua informasi ini. Nah, sehingga kita udah dapat distribusinya peluang. Kalau dapat bahwa dia mengikuti distribusi normal dengan rata-rata ini dan sigmanya ini, maka kita tentunya bisa dapat dong nilai tengahnya berapa, confidence intervalnya berapa, kemudian berapa sih nilai rata-ratanya gitu kan, nilai rata-rata berapa, kemudian confidence intervalnya atau credible interval berapa, dan bisa kita dapatkan hipotesis testing juga gitu. Kita dapatkan berdasarkan dari distribusi yang sudah kita create dari yang ini, kita dapatkan dari conjugate normal prior dari posterior yang merupakan hasil dari normal, dan normal tadi dapatkan normal juga. Hanya, nah ini dia yang harus kita perhatikan adalah ketika ini nggak selalu semua berjalan sesuai yang kita harapkan ini gitu ya, nggak selalu semuanya bahwa si rata-ratanya misalkan mengikuti distribusi normal, enggak, bisa jadi mengikuti distribusi tertentu lain, sehingga kalau dia priornya adalah bukan normal dan meski sampling atau likelihood yang mengikuti normal, maka posterior distribusinya nggak akan normal ya ketika dia, sehingga posteriornya akan lebih kompleks sebenarnya, dan itu tidak bisa kita bisa dapatkan sebuah fungsi kepekatan peluang yang kita harus tahu, kita harus nggak bisa kita hitung secara umum ya, kita tidak bisa hitung integralnya lah. Integral itu tidak bisa, tidak ada, kita sebutnya sebagai closed form, jadi tidak bisa diselesaikan dengan analytical ya, dengan persamaan dan sebagainya. Biasanya kita lakukan dengan apa? Dengan pendekatan numerical. Numerical apa? Kita pakai sampling. Kalau kemarin kita bicara Monte Carlo kan, Monte Carlo itu bahwa integral ya, ada integral, kita ambil aja ketika dia yang ada di titik, kita ambil nilai titik-titik yang ada di bawah persamaan kurva tersebut, maka itu masuk ke dalam kurva tersebut. Kemudian kalau yang di atas itu kita reject, sehingga kita bisa hitung kira-kira berapa sih proporsinya, sehingga itu adalah luasan area di bawah kurva tersebut.
Nah, kemudian, nah itu yang kenapa nanti kita masuk ke Monte Carlo di situ MC gitu ya. Nah, ini nanti ini kita akan banyak bicara tentang nomor bab 9 ini. Bab 9. Nah, ini kalau ingin saya coba lihat sini terus ada Monte. Nah ya, ini kalau dilihat ya di sini ya, ini ada priornya, ini likelihoodnya, posture di tengah-tengahnya, dan itu cenderung di overlap. Nah itu juga jadi kendala. Dan jadi tantangan adalah, saya ulang lagi, ini tadi ketika priornya itu bukan normal distribution lagi, tapi ini Cauchy misalkan, Cauchy distribution yang seperti ini, sehingga posterior density-nya adalah seperti ini. Dia udah bukan normal lagi. Jadi ini adalah posterior distribusi. Itu adalah perkalian dari prior dikalikan likelihood. Ya, kenapa tandanya adalah tanda ini? Ini proporsional. Karena ingat, karena kita ada tidak selalu sama, tapi dia proporsional, besarnya sebanding, seproporsi dengan antara perkalian antara prior dengan likelihood. Kenapa? Karena kita masih ada konstanta sebenarnya. Masih ada konstanta yang kemarin kita bisa remove, tapi secara umum dia proporsional. Gitu ya. Sebanding secara proporsional. Dan ini adalah antara Cauchy dan normal likelihood, sehingga ini tidak bisa karena normal, kalau normal distribution normal dengan normal udah dapat langsung, kita dapat posterior langsung. Sedangkan kalau case seperti ini, makanya nggak bisa jadi masalah juga gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita kadang-kadang ada, nggak hanya cuma satu parameter yang harus kita parameter yang kita harus duga, tapi ada lebih dari satu parameter. Misalkan kalau di awal kita cuma mau rata-rata, dia mengikuti distribusi bahwa rata-rata sekian gitu, dari likelihood-nya kita ketahui sigmanya, atau sudah kita ketahui gitu ya, sigma atau variansinya sudah kita ketahui. Bisa jadi sebenarnya itu saling tidak kita ketahui itu. Nah, itu most of the time like that. Makanya kita menggunakan yang pendekatan yang mungkin nggak bisa pendekatan yang sebelumnya gitu. Nah, makanya kita harus menggunakan yang disebut sebagai pendekatan secara algoritma yang kita gunakan secara numerical gitu ya, secara pendekatan yang disebut sebagai MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Jadi kita mencoba mensimulasi posterior dari Bayesian approach yang sudah kita dapatkan. Jadi kita dapatkan sebuah posterior fungsi density, kepekatan posterior functionnya, kemudian kita mau dapatkan, kita nggak tahu diskusinya apa gitu ya, maka kita harus kita harus simulasi ini titiknya sebenarnya seperti apa, dan luas area di bawahnya itu ada berapa, dan titiknya berapa, dan confident interval, credible interval seperti apa. Nah, itu udah bahas. Coba saya stop screen dulu. Sebentar. Nah, sebelum saya coba kita review dulu sebentar. Sudah kelihatan Monte Carlo-nya? Apa ini? MC. Ini udah ya? Apa kegunaan Monte Carlo, gini aja, nggak tahu. Kalau diperbesar nanti digeser. Kemarin udah saya kirim ya, nanti saya kirim lagi kalau belum nih. Jadi apa sih ini sebenarnya? Itu ketika kita posteriornya, distribusi posteriornya itu nggak bisa kita dapatkan gitu, sehingga itu jadi tidak sesederhana kita dapatkan langsung beta atau langsung misalkan pakai normal gitu ya. Nah, pendekatannya adalah pendekatan Markov chain dengan Monte Carlo. Nah, Markov chain itu apa sih? Markov chain itu gini,
Jadi kita ulangi bahwa markup chain itu adalah ada kegiatan yang dimana proses apa step chain itu apa? Chain itu rantai itu kan hanya state atau kondisi saat ini hanya bergantung sama kondisi sebelumnya. Gitu. Tidak bergantung pada kondisi yang 2 atau 3 step sebelumnya, gitu ya. Sehingga itu hanya jadi kalau kita lompat kita kita akan pergi kemana itu hanya berdasarkan basis data hari ini aja, tidak berdasarkan hari-hari sebelumnya. Misalkan. Ini ya markup chain. Ya. Jadi saya coba sini ya. Nah, gini. Ini kemarin udah kita ulangi lagi ya. Jadi contoh ya markup chain ini kalau ini adalah dia tidak datang, jadi bahwa step akan ada tiga event, ada 3 stage, ada 3 situasi di mana dia orang itu mungkin adalah no, view atau read, gitu kan. Ketika orang itu no, maka proses berikutnya dia adalah read, ada view hanya dipengaruhi ketika dia posisi dasar hari ini, gitu ya. Misalkan kalian akan pergi besok itu misalkan akan pergi ke Jakarta besok, misalkan itu hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, bukan dipengaruhi kondisi-kondisi sebelumnya. Langkah kita saat ini itu tentukan langkah kita sebelumnya, dan langkah kita saat hari ini atau saat ini itu akan menentukan langkah berikutnya. Ini adalah untuk melakukan semacam perhitungan kira-kira probability antar pergerakan dari perubahan dari satu stage atau satu kondisi ke kondisi lain itu seperti apa. Contoh ini ilustrasi, dan ini ilustrasi yang sangat menarik. Saya rasa kalian udah saya jelaskan sebelumnya. Misalkan antara no, view dan read. Jadi orang itu kalau mau datang ke dalam sebuah website itu dia kalau hari pertama dia no, maka hari berikutnya dia no adalah 25% probability-nya ya. Tapi hari pertama dia no di sini, kemudian dia akan hari berikutnya baca adalah 25%, kemudian kalau dia no berikutnya adalah view, melihat hanya sekilas doang adalah 0,5. Ini adalah balik dia sendiri, dan arahnya adalah bagaimana dia moving antara satu state ke state yang lain, dan ini bisa kita buatkan jadi sebuah matriks transisi yang ada di sebuah ini. Nah, ini. Jadi P0 berarti dia antara antara view ya, dengan no. Kalau dia view, di hari pertama dia view, kemudian di hari berikutnya ada no, itu nggak mungkin lah. Dia view ada kemungkinan besar dia view lagi cuma lihat sekilas, atau dia read akan baca detail gitu kan. Nah, ini proses lihat dari mana sih? Bisa dari prior belief, bisa juga dari informasi yang sebelumnya. Oh, orang itu setelah ngeklik ini ya, ngeklik ini yang lihat sebentar, kemudian dia baca lebih lama, itu lihat berapa lama. Dan ini state ini yang disebut sebagai dia akan bisa masuk ke state-nya dia sendiri, ada peluang tertentu. Kemudian ini yang nah ini ya, ini contohnya. Nah ini Stosa ini menarik kalau kita lihat bahwa kalau kita geser misalkan yang ini aja nih. Misalkan bahwa sunny, rainy gitu kan. Jadi kalau sunny kalau hari ini rainy, maka kemungkinan besar besok rainy adalah berapa gitu. Jadi tapi rainy hari ini bukan ditentukan oleh rainy 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari. Dia hanya ditentukan berdasarkan kondisi kemarin saja gitu. Dan hari ini juga menentukan kondisi yang lain. Kita bisa tentukan misalkan kalau dia ini ya, perhatikan kalau dia ini 50-50, berarti kemungkinan besar adalah 50-50. Tapi misalnya kita lihat kalau dia hari ini adalah A terus, maka dia kalau dilihat, nah kemungkinan besar dia akan besar ke B, kalau udah ke B, ke A, B, tapi ada sekian persen nanti dia sekitar 11% ketika dia adalah rainy misalkan, dia akan rainy juga, tapi ya that's less likely lah. Pak, maaf, yang di share screen masih PPT, Pak. Ya. Oh, PPT. Sorry. Stop screen. Yeah, sorry. Thank you. Screen 1.
Kelihatan nggak ini? Ya ini yang kemarin. Kelihatan nggak? Yang di ini ya. Yang apa stosa.io ya, Markov chain. Kemarin udah saya share kan ya? Sudah kan ini. Ini lihat ini. Kalau saya rubah nilainya, oh ini 50-50 ya. 50-50 ya masih ini ya. Ini ya. Gitu ya. Ini state-nya cuman state-nya adalah A dengan B. Kemudian juga kita bisa dapatkan kalau kita bisa rubah lah misalkan. Dia bisa berkali-kali gitu ya. Kalau kita bisa pindahkan gitu ya. Dan ini sih sebenarnya. Kemudian Nah ini contoh lagi, contoh misalkan kalau tadi kan cuma dua atau tiga state, tiga kondisi gitu ya, tiga kondisi dari satu state ke state yang lain. Nah sekarang bisa juga ada kondisi ada bergerak dia dari satu situasi ke situasi yang lain. Misalkan. Ini sebenarnya bisa nanti Markov chain ini banyak digunakan misalkan untuk kalau dia belanja dari satu toko ke toko lain misalkan itu gimana dari moving satu kondisi yang lain seperti apa dilihat dari kondisinya dan kira-kira berapa peluangnya. Ini ya misalkan kalau ini adalah misalkan dari satu ke satu dia tetap balik lagi dia ada 0,5 satu ke 2 0,5 dan dia nggak mungkin akan masuk ke state ke 3 sampai ke 6. Ini ada matriksnya bisa menjelaskan situ dari 2 ke 1 2 ke 2 dan 2 ke 3 seterusnya. Dan nah kalau ini kembali lagi ya lihat di sini. Nah, misalkan gini. Ini ada matriks transisinya. Kita dapat matriks transisinya bahwa ada kemungkinan ini ke sini matriks transisi. Nah, kita misalkan ya kita dapatkan matriks transisinya ya ini ya. Nah, ini kemudian ini contohnya ini kita udah dapatkan tadi contohnya. Misalkan hari pertama ini matriks transisi sudah kita tentukan. Misalkan di hari pertama kita lihat kan hari pertama tuh time-nya 0 ya. Itu pembaca punya kesempatan untuk 50% mengunjungi web itu 5% dia satu artikel atau read lah gitu ya. Dia hanya dia disuruh membaca dia ada hari pertama dia view hari 5% view dan 5% dia baca gitu. Jadi ini key nolnya. Key nol itu dari di awalnya. Jadi kita harus punya starting memang harus punya starting ketika bicara ini harus punya semacam nanti Markov chain itu ada initial value-nya. Ini awalnya kita asumsikan bahwa di awalnya pembaca itu punya kesempatan 50-50 untuk dia view dan read dan dia tidak karena kita paksa dia bisa dia lama kita suruh baca dia. Oke, kita suruh ini linknya gitu kan. Ini linknya monggo silakan dibaca. Dia bisa lihat sekilas dong, enggak, dia lihat cuma sekilas view, ya enggak, dia close, atau dia baca agak lama, maka masuk ke read, maka masih 50-50. Tapi kita ketahui bahwa nilai kalau dia sudah view, atau sudah read, atau sudah no, ini probability bahwa dia akan moving antara satu state atau satu kondisi ke kondisi yang lain. Sehingga kalau kita di state awalnya adalah tadi 0,5, kita bisa dapatkan bahwa kemungkinan di hari berikutnya apa sih kita bisa menghitung probability-nya. Bahwa di hari pertama atau di hari pertama dia 0,05 kita dapatkan kita kalikan dengan matriks transisinya ini kita dapatkan bahwa peluang dia di hari pertama dia di hari kedua untuk tidak lihat lagi ada sebesar 0,16 kemudian dia akan view doang lagi ada 0,415 dan akan read 0,42 ini hari kedua. Untuk hari ketiga gimana? Tinggal ini 0,165 415 4250 dikalikan dengan yang ini. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini bahwa kalau dia di hari pertama dia membaca view, kemungkinan besar dia di hari keduanya dia akan view doang gitu. Nah, kemudian kita bisa coba kalikan lagi nanti. Coba
Coba kalian masukkan ini 0,6165, 415, 420 dikalikan dengan ini matriks ini, matriks transisinya kira-kira. Kira-kira di T sama dengan 2 berapa probability-nya? Coba. T sama dengan T sama 1 nih. Ini T sama 1 ya, di hari pertama gitu kan. Kalau tadi kan inisial ya, di inisial di hari pertama. Di hari kedua kira-kira peluang yang terbesar apa? Coba silakan. Ada yang bisa hitung nggak? Udah, dong? Sarah, udah belum? Belum, Pak. Berapa Sarah? Ada yang udah? Pakai R aja, saya nggak mau mulai R. R kan dikali aja, bikin vektor, matriks. Wajan, berapa Wajan? Kalau saya yang 0,17985 terus 0,4286 sama 0,39155 Pak. Gimana? Yang lainnya? Sama. Hafid? Agak sedikit beda, Fit. Coba, Fit. Cek aja, Fit. Saya belum ngecek pakai R nih. Coba kalau, nah, sehingga, oh ya, sehingga kita akan dapatkan di hari ketiga, kemungkinan besar dia akan view aja gitu kan ya. View ya. Makin lama makin besar view-nya. Nah, sekarang coba misalkan di hari pertama dia adalah ini kan 0,5. Bobot di hari keduanya di awalnya bukan 0,5 tapi misalnya 0,5 0,3 sama 0,7 misalkan. Bobotnya lebih banyak dia read. Maka di hari berikutnya dia akan kemungkinan besar dia akan rate-nya akan lebih besar gitu. Coba kalian rubah deh antara 0 harusnya 0,3 sama 0,7. Coba silakan.
0,39 kalau dia untuk di hari kedua ya. Kalau 0,5, sedangkan kalau saya rubah menjadi 0,3, dasarnya ada 0,0, kemudian 0,3, 0,7, maka di hari pertama dia akan dapatkan konfirmasi adalah 0,3, 0,23, 0,381 dan 0,383. Kemudian di hari keduanya, nah ini dia menarik, di hari keduanya dia akan lebih tinggi untuk view saja gitu. Ya. Jadi orang sudah baca, dia akan di hari kedua dia akan dari awal dia adalah baca, kemudian hari keduanya baca maupun ini ya baca, antara baca dengan lihat itu sama. Kemudian di hari ketiganya, di hari keduanya dia akan lebih banyak untuk view saja. Jadi itu tergantung dari transition matrixnya. Saya share screen lagi. Ini. Jadi kita rubah saja sebenarnya nilai Q0-nya ini adalah nilai dari apa sih namanya awalnya, dari titik awalnya. Dan memang nanti kalau kita bicara halo, udah tes lagi belum? Masuk belum ya? Putus tadi, sorry. Ya, terputus. Ya, suara kedengaran nggak ya? Oke, Masuk Pak. masuk ya. Sebentar. Oke. Oke, ya. Ini contohnya ya dari satu pindah lain dan kita udah bahas bahwa ada irreducible, ada periodik ya.
Jadi irreducible itu ketika dia bisa dari satu state ke state yang lain, ya lebih. Jadi semua state bisa ke state yang lain. Jadi bisa dari, ada juga yang nggak dia tidak bisa mencapai state yang lain gitu. Tapi irreducible itu ketika dia bisa mencapai dari satu state ke state yang lain meskipun tidak harus satu step, satu langkah. Dan kemudian disebut periodik ketika aperiodic itu sebenarnya dia bisa kembali lagi ke tempat dia gitu. Dan itu nggak tentukan gitu, nggak ketahui. Kalau kita tahu misalkan dari state 1A dengan satu lagi itu kita butuh 3 langkah, itu periodik. Tapi kita nggak tahu berapa langkah, atau kita nggak tahu, belum tentu, kita nggak punya kepastian bahwa dari satu state atau satu kondisi ke kondisi yang lain itu berapa kali langkah atau berapa kemungkinan. Ada kemungkinan bisa jadi kepastiannya itu belum, kita nggak tahu berapa. Kita butuh 1 langkah, 2 langkah atau 3 langkah, tapi dia akan balik lagi, tapi kita nggak tahu ininya. Itu disebut aperiodic. Dan ini contohnya ya, contoh misalkan ini ini udah ada transition matrixnya ya, transition matrixnya tadi ditentukan bahwa misalkan dia di awal adalah kita asumsikan dimulai dari state 3 ya, 3 awalnya 3, kemudian berarti di awal di berikutnya maka dia akan muncul ada peluang bahwa dia di langkah pertama. Jadi langkah awal tuh nggak kita hitung, langkah awal disebut 0 gitu. Langkah berikutnya adalah kita lihat bahwa 0,25, 0,5 dan 0,5, sehingga kalau di langkah ketiga itu ada di awalnya 3, maka di langkah berikutnya sebagian kemungkinan besar adalah 3, ya kan? Jadi maka bisa juga sih kedua, bisa juga keempat, tapi paling besar adalah ketiga. Sehingga kita bisa lakukan juga hal yang sama untuk melihat kalau di langkah pertama adalah dia mulai dari nolnya adalah 3, maka kira-kira di kelima misalkan atau keempat ya, keempat tuh kira-kira berapa sih peluangnya, dia akan pindah kemana, apakah dia akan tetap di titik ketiga atau dia akan pindah ke titik yang lain. Kita lihat di sini siapa besar nih, udah kelihatan harapannya. Yang kita di sini ya, kalau dia sampai dia dari langkah nolnya itu adalah 3 ya, kemudian langkah berikutnya adalah tadi ketiga, kemudian langkah keempat dia ada kemungkinan dia akan sudah pindah kemana kira-kira. Bisa kemungkinan dia akan tetap ketiga, atau ada kemungkinan dia ke 2 ataupun ke 4. Tidak kemungkin dia akan masuk ke 6 gitu. Nah, ini yang disebut sebagai jadi kita bisa dapatkan dia kalau 3 kemudian bisa jadi berikutnya ada 6 less likely 2, habis 2 kemudian 4 kemudian 5 dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan, nah ini kalian coba kita dapatkan chain atau semacam rantai. Kalau rantai kira-kira nilai apa yang muncul yang pertama, kedua dan seterusnya. Itu buat apa sih nanti untuk melakukan pendugaan sebenarnya. Nah, ini nanti kalian coba nih. Ini coba pakai QR code-nya, kalian lakukan ini numerik. Kalian dapatkan ini adalah 10.000. Kalian akan dapatkan 10.000 nilai. Kalau kita lakukan selama 10.000 kali, yang mulai muncul berapa sih gitu. Nah, paling baik muncul, ini saya coba sudah running di sini ya, misalkan ini ya. Ininya coba yes. Misalkan gini, N-nya 10.000 ya, bukan 10.000. Kelihatan nggak R code-nya R saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, 1.000. Nah, proporsinya ketika di 1.000 langkah, jadi kan di awalnya adalah 3, nih satunya 3. Jadi selama 10.000 langkah
dia akan berpindah-pindah dari satu state ke state yang lain. Tentunya nggak akan transisinya akan tergantung dari transisi tadi. Dari 10.000 langkah itu paling banyak adalah dia akan berhenti atau dia state atau dia apa ya? Dia terjadi adalah paling banyak adalah ini ya keempat ya sekitar 0,24, kemudian 3, kemudian 2, 5 dan 1 dan 6. Jarang akan muncul 6 gitu. Bisa jadi nggak? Bisa jadi sekitar 1%, bisa jadi dia akan ada gitu ya. 10% ya, sekitar 10% yang muncul sekitar 9% sini. Tapi ya nggak begitu likely kalau kita 3. Kalau kita rubah menjadi misalkan N-nya rubah menjadi 100, kira-kira proporsi sama nggak misalkan? Nah, proporsinya kalau dilihat, dia cukup berbeda kalau kita 100 ya. 100 itu beda, itu ini sama, nggak beda jauh. Coba kalau dilihat bahwa nilai 6-nya sama 5 itu, apalagi 6 nih, ini cukup banyak yang 6-nya. Tapi kalau kita tingkatkan nilainya menjadi 1000 misalkan, proporsinya makin berkurang gitu ya. Kemudian 10.000, maka dia akan makin lama makin ini sebentar ya. N-nya kita ulang lagi. Nah, mungkin akan berkurang juga, makin kecil gitu, karena simulasi banyak. Dan kalau kita lihat di sini, ini ya, ini proporsinya, ini penggambaran ini sebenarnya bukan dari coding ini ya, kalian coba lah. Ini kita coba N-nya aja kita rubah. Kalian N-nya berapa, proporsinya berapa, 1, 2, 3 berapa, kalian harus simpan jadi N-nya. Kalau dilihat, ya, ini sebenarnya kayak semacam iterasi ya. Jadi kita coba-coba sampai dengan kita chain gitu ya. Di awal pasti akan apa ya? Akan banyak variasinya. Tapi ketika sampai iterasi cukup tinggi, sampai 10.000, let's say 5.000 atau 10.000 gitu, nilainya nggak akan, dia akan converge, akan mendekati satu titik tertentu sini ya. Kalau proporsi bahwa dia itu adalah 0,1, ini adalah sekitar 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 dan 0,1. Ini adalah perkiraannya bahwa dia nggak akan jauh-jauh lah dari nilai tersebut. Di awal-awal memang dia ini akan berbeda-beda, tapi dia akan, kalau kita lakukan berulang-ulang sebanyak iterasi cukup besar, dia kan nggak akan menuju kepada satu titik tertentu gitu. Nah, kalau itu adalah Markov change ya, Markov change. Nah, ada Monte Carlo, ada ingat kalau Monte Carlo, nah Monte Carlo saya masuk ke ini nih. Monte Carlo-nya kelihatan nggak? Ini tadi ya. Ini kan ini Markov chain, sorry, ini Markov chain udah ya. Markov chain kemarin udah saya berikan. Ini kira-kira dia misalkan hari ini cerah, ini adalah hari ini cerah dengan keadaan 2 hari mendatang, kira-kira apa sih yang dilihat? Nah, kita dapatkan bahwa kemungkinan besar kita akan kalau hari ini cerah 2-3 hari berikutnya itu kira-kira berapa? Tinggal kita dapatkan nilai ini aja, nilai awalnya, kemudian state awal dikalikan dengan transisi matriksnya dikalikan ya 2 kali, 3 kali sampai dengan berapa kali kita harapkan PK itu berapa. Ini mungkin ini yang harus dilakukan hari ini ya, untuk jam 10 nanti, salah satunya nih ya, yang perhatian ke ini untuk nanti kumpulkan jam 10 salah satunya. Kemudian berikutnya adalah masuk ke 11. 11 itu adalah terkait sama Monte Carlo. Oke. Screen-nya kelihatan belum? Screen ini. Yang mana yang kelihatannya nih? Yang besar atau yang besar atau yang kecil? Yang besar. Oke.
nanti saya kirimkan ini. Jadi ingat ya, seperti saya utarakan tadi, ini ada posterior, ada likelihood, ya kan. Kemudian ada prior distribution, ya. Ini adalah posterior distributionnya, likelihoodnya. Nah, ketika dia formnya itu mudah, beta, binomial, normal, nggak masalah. Gitu. Ketika nanti posteriornya itu tidak bisa kita gunakan pendekatan secara analytical, jadi secara bisa mencari integral dari sebuah persamaan yang fungsi yang sebenarnya itu kompleks gitu ya. Jadi istilahnya distribusi posterior jadi kompleks, maka kita gunakan pendekatan MCMC. Jadi ketika likelihood seperti ini, priornya seperti ini gitu ya. Nah, ini mana yang kira-kira kita bisa gunakan. Nah, karena memang bentuknya bukan normal lagi ya, tapi bentuknya adalah sudah bimodal misalkan, atau bentuknya adalah cow-shaped misalkan. Nah, MCMC ini adalah metode yang mengambil sampel dari acak dari sebuah distribusi probability peluang yang kita harapkan kalau kita ambil secara acak itu kita bisa menjelaskan, bisa mengukur, bisa menjelaskan distribusi tersebut. Nilainya apa? Bisa nilai tengahnya, bisa nilai-nilai statistik yang lain yang dari nilai dari probability distribusi tersebut. Nah, tadi Monte Carlo udah kita ingat Monte Carlo kita sudah pernah diskusikan untuk mendapatkan integral, luas integral kita nilai, kita coba load kita ambil bilangan acak di antara kita nilai acak, kemudian kita hitung berapa sih yang ada di atas kurva, berapa yang di bawah kurva, kemudian kita hitung yang persentase yang di bawah kurva. Itulah yang kita gunakan sebagai pendekatan dari luas di bawah kurva. Ke Markov chain tadi yang saya sudah utarakan barusan, bagaimana kita membuat satu pendekatan lainnya. Dan ini Monte Carlo ya, Monte Carlo. Ingat kita membangkitkan nilai membuat pi, ingat mendapatkan nilai pi ya. Ketika pi-nya adalah kecil, kalau dia ada, jadi kita membangkitkan nilai acak antara 0 sampai 1, 0 sampai 1. Kemudian kalau dia lebih besar daripada kurva ini, lingkaran ini, maka kita reject ke yang di bawah, yang di dalamnya, maka kita accept, kita terima, sehingga kita bisa lakukan nilai P, di mana adalah proporsi dari total nilai yang ada, total yang di dalam area warna merah ini, yang di dalam kurva, dibagi dengan total nilai bilangan yang kita generate. Ya, semakin besar kita mengenerate, tentunya akan semakin akurat atau semakin mendekati nilai sebenarnya. Kecil, kalau di sini kan 4.000, kemudian 24.000 dan sebagainya, Pi-nya akan mendekati nilai yang kita harapkan. Markov chain, nah ini adalah bagaimana dari satu pergerakan dari satu event ke event yang lain, sehingga bisa kita lihat kira-kira bagaimana movingnya dari satu tempat yang lain. Nah ini sebenarnya acceptance rejection ini sudah kita pernah kita diskusikan ya, bahwa bagaimana nilai dari sebuah pendugaan itu kita terima atau tidak. Kalau yang tadi kan kalau dia di atas kurva atau di bawah kurva, kalau dia di atas, kalau kita mau menghitung nilai di bawah kurva, maka kita kalau nilai yang ada di atas kurva itu kita tolak, yang di bawah kurva yang kita terima gitu. Nah, ini ada dua algoritma yang disebut sebagai better policy hashing, itu nama Gibbs sampler. Nah, secara umum prosesnya adalah MCMC seperti ini. Jadi bagikan bilangan acak ya, kemudian bilangan acak yang dipaketkan ya, kita bilangan acak, kemudian bilangan acak yang dibangkitkan tadi akan mempengaruhi bilangan acak yang di berikut. Jadi ketika kita membangkitkan bilangan acak sekarang, itu untuk membangkitkan bilangan acak berikutnya, kita pakai Markov chain. Jadi Monte Carlo itu untuk membangkitkan bilangan acaknya. Sedangkan Markov chain untuk memastikan bahwa pendugaan berikutnya itu kira-kira yang kita generate apa, yang bilangan acak yang dibangkitkan apa gitu. Dan itu hanya dipengaruhi bilangan acak yang sekarang, hanya mempengaruhi bilangan acak yang akan kita generate berikutnya, bukan mempengaruhi bilangan acak 2 atau 3 step berikutnya. Dan kira-kira dia akan bergerak ke kemana gitu. Kita acceptance rejection gini, bilangan acak itu kan gini, kalau kita ngacak, benar-benar ngacak tanpa ada batasan, kita bisa akan
tidak converge ya, kita akan apa ya, nggak akan menuju satu titik yang kita harapkan, sehingga harus ada batasan dia acaknya sampai kemana yang kita bisa terima, kemudian mana yang kita bisa tolak. Nanti mungkin akan kelihatan di beberapa slide berikutnya. Sebentar, gini mental processing tuh enaknya ini. Nanti bisa dicoba ya. Stop screen. Nah, gini. Terus saya kasih misalnya gini, kalau aja gini aja. Misalkan kita mau intinya dari apa ya, MC itu begini. Ini misalnya kita mau menuju satu titik gunung ya, gunung gitu ya, gunung. Ya. Kita mau menuju ini adalah nilai optimal yang kita tuju. Ini adalah nilai yang kita tuju. Kita ada di sini. Kita bilang oke, nilai initial value-nya ada di sini. Ini initial value. Yang warnanya hijau, ini initial value. Oke. Berikutnya kita disebut sebagai random walk, atau kita mau menuju yang warna biru ini, warna biru di atas ini. Kelihatan nggak ini whiteboard saya ini? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, itu kan ya kalau kita udah punya tujuan ke sana, ya udah tinggal jalan lurus gitu ya. Tapi kita mau mencapai puncak gitu, tapi kita nggak ngerti arahnya kemana yang ini. Arah kita adalah menuju puncak, gitu, menuju atas gitu. Oke, kita jalan aja deh secara acak, tapi punya kendala, punya batasnya gini. Namanya menuju puncak itu kan harus bahwa harus lebih tinggi, harus naik ya. Kalau turun ngapain kita turun ke bawah gitu? Tetap aja di situ. Misalnya initial value-nya warna di bawah ini hijau. Kemudian kita tentukan, oke, kita step berikutnya adalah ke kanan. Kanan ternyata kita lihat kanan, misalkan. Oh, ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, kita terima. Sehingga kita pindah ke sini. Kemudian dari situ kita pilih lagi. Kita generate, kita melangkah lagi. Itu Markov chain-nya dia melangkah lagi. Oh, dia ke sini. Oh, dia lebih tinggi lagi, kita terima. Kemudian dia melangkah lagi. Pilihan langkahnya adalah di bawah. Oh, dia lebih rendah. Ngapain kita ke sana? Nggak kita terima. Sehingga kita di langkah tersebut kita tetap di sini. Kemudian kita generate lagi langkah berikutnya. Langkah berikutnya mana? Ternyata ke yang lebih tinggi. Nah, sehingga kita akan ke sana, kemudian naik lagi. Ada yang bisa jadi ke kiri, ada yang bisa ke kanan gitu. Tapi yang penting adalah dia nggak boleh turun, minimal sama, atau dia harus lebih besar gitu. Kita punya batasan, dia nggak boleh turun ke bawah. Sehingga dia akan lama-lama dia akan muncul menuju ke satu titik yang akan convert ke satu titik. Kalau sampai di atas, kalau di sini sampai di atas ini, kalau saya gambarkan, dia nggak akan kisaran di sini aja, ya kan? Nggak akan beda-beda jauh, nggak akan nambah, nggak akan juga kurang. Dia akan mendekati di sini. Nah, ini yang pendekatan membuat semacam rantai ini disebut sebagai Markov chain. Sedangkan bagaimana menentukan nilainya itu akan naik ke atas ke bawah, itu adalah gunakan disebut sebagai pembelian sampel.
kalau dia lebih kecil, uniformnya lebih kalau dia nilai R-nya atau nilai probability-nya lebih kecil, maka kita pindah ke situ. Kita keep. Kalau dia kita keep ya. Kalau dia lebih kecil, kalau dia lebih tinggi probability-nya, maka kita akan pindah ke state tersebut. Nah, ini yang perpindahan yang kita lakukan di mana di acceptance rejection dengan Metropolis Hastings tadi. Nanti coba ini bisa dilakukan. Ada contohnya Cauchy, kemudian kalau kita lihat nih di sini, ini mungkin bisa kita coba lihat pemilihan. Nah, pasti kalian gini, Pak, berarti tergantung dari nilai initial value-nya. Benar, initial value itu jadi penting ya. Karena kalau kita salah, misalnya ya saya gambar tadi, saya stop screen dulu sebentar. Saya masuk ke sini. Sebentar ya, screen share whiteboard tadi. Kalau kalian lihat whiteboard, kalau pas di sini akan lama nih. Pas starting point-nya di bawah, starting point-nya itu ada di bawah. Nah, yang ada di bawah yang saya kasih warna merah ini, itu akan cukup butuh waktu lama gitu, dan dia akan banyak jauh di sini. Kalau dia di sini akan lebih cepat gitu ya, karena dia akan lebih cepat converge. Makanya ketika kita mendapatkan nilai pendugaan itu, nilai awal-awal itu semacam masih nilai ini ya, itu disebut sebagai burn in period namanya. Jadi kayak semacam pemanasan lah gitu. Di awal masih belum ngerti dia, jadi algoritma itu masih belum punya skema. Kemudian setelah dia sudah sekitar berapa iterasi, dia akan mendekati nilai tertentu. Biasanya nanti ketika kita melakukan analisis lanjutan, itu periode burn-in period ini adalah kita remove. Itu awal, itu nggak usah kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah ketika kondisi setelah misalkan let's say setelah selesai pemanasan lah. Pemanasan itu masih latihan, masih coba gitu ya. Kemudian dia sudah mulai mengerti, algoritmanya sudah mulai belajar, dan itu yang kita gunakan. Ini kita exclude biasanya burn period itu. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, nih iterasi di sini C03 acceptance ini ya. Kalau dilihat di awal tinggi, kemudian dia akan fluktuatif gitu ya. Jadi ini C-nya ada 0,3, 3, ada 30, 200 gitu kan. Itu memang tergantung dari nilai awalnya gitu ya. Sehingga nanti kita lihat yang paling bagus yang mana, ada semacam ininya, diagnostiknya sebenarnya, ada macam diagnostiknya untuk memastikan bahwa nilai yang mana yang digunakan gitu. Kemudian ada gap sampling. Nah, gap sampling ini sebenarnya gini, gap sampling ini dia ini nih, gap sampling di sini ini bagus, enaknya ini yang akan digunakan. Sebentar. Oh, gap sampling nanti aja deh. Sorry, udah jam 9 kurang. Gap samplingnya nanti mungkin saya akan utarakan sekilas, tapi besok kan kita besok ya, hari Kamis kita utarakan. Ini udah kelihatan belum MCMC, kemudian masuk ke algoritma Metropolis Hastings-nya, ada acceptance, ada rejection. Ya, ini kita generate nilai dari uniformnya, kemudian kita hitung nilai acceptance value-nya, kemudian kita bandingkan dengan uniform, kira-kira apa. Kalau dia accept, maka kita pindah ke state berikutnya. Kalau reject, kita akan keep current state, kita nggak akan pindah gitu. Tujuan apa sih? Untuk mendapatkan nilai pendugaan yang mendekati nilai yang kita harapkan. Nah, ini bisa dilakukan. Ini nanti coba untuk yang kebukannya 10 tadi, yang tugas yang di pertemuan ke-10 dikerjakan, kemudian ditambah dengan ini. Coba kalian run. Ini untuk mendapatkan Metropolis, untuk mendapatkan nilai QQ-nya, mendapatkan MCMC untuk beberapa pendugaan. Ini adalah khusus untuk misalkan regresi. Ya. Kita contohkan untuk regresi linear, kemudian kita buat contoh datanya, kemudian kita menghitung likelihood-nya, kira-kira berapa sih nilai priornya, kemudian juga prior dari dari nilai
standar deviasi per area juga bisa kita tentukan mengikuti distribusi uniform. Misalkan kita dapatkan nilai posteriournya seperti ini. Ini gitu MC-MC-nya, ada nilai proposalnya. Proposal itu nilai awalnya ya, awalnya. Kemudian nanti kita bisa dapatkan nilai initial value, initial parameternya, dan kita bisa dapatkan kira-kira perbandingannya seperti apa. Kalian coba ini, lakukan ini, kemudian lihat di sini, perhatikan di sini. Ini adalah kita sudah dapatkan nilai posterior. Ini ada distribusi dari posterior A-nya. Ini nilai yang kita sudah tentukan tadi kan, nilainya sebenarnya ini ya, ini warna merah ini. Ini posterior B-nya, ini posterior standar deviasinya dari karena ada errornya ya, ada errornya. Ini chain-nya di awal, semacam chain itu. Jadi di awal tuh biasanya ini ya, biasanya ini kelihatan bahwa dia nggak akan berubah sekitar ini nilainya, jadi seperti ini. Sehingga kalau kita lihat, kita hitung rata-ratanya aja. Ingat, kalau OLS kita dapatkan nilai B-nya cuma 1, A-nya 1, dan standar error, standar deviasi residualnya itu cuma 1 ya. Sedangkan kalau Bayesian kan dia nilai B, A, dan standar deviasi itu dia adalah bukan fix, tapi dia random variable yang punya varian, bervariasi. Ini nilai tengahnya. Nilai tengah dilihat antara kalau true-nya itu adalah 0, kemudian koefisiennya 5 gitu ya. Kalau dilihat bahwa nilai tengahnya untuk metropolis hosting itu ya sekitar minus 0,5, PLS itu pendekatannya 0,63, sedangkan kalau koefisiennya kita perhatikan ini sudah koefisien dari B1-nya gitu, terlihat bahwa sudah mulai mendekati dari yang baik pendekatan OLS maupun pendekatan PG Bayesian. Ya. Ini bisa kalian lakukan nanti, coba sama. Oke, itu kemudian untuk minggu depan, hari Kamis, saya akan coba jelaskan ini gap sampling. Gap sampling, gap sampling, ya ini gap sampling. Nah, gap sampling itu bedanya apa sih? Gap sampling sebenarnya ini special case dari MC dari metropolis hosting ya. Hanya dia ketika posteriornya itu memiliki 2 parameter dan salah satu parameter itu conditional atau bersyarat. Jadi kita harus mengambil sampel dengan syarat semua parameter yang lain ada gitu. Ini biasanya gini nih contohnya. Ya ini kelihatan nggak gambarnya? Jadi ini seperti saya utarakan, kita mau menuju di sini nih. Kita antara misalkan kita mau nilai P-nya katanya saya kasih tahu cuma 1, cuma garis ke atas ya. Sedangkan kalau kita punya dimensinya lebih dari 1, let's say 2, X sama Y, kita bisa titik ini. Pointer saya kelihatan nggak nih? Ya, ini ya. Ini bisa bergerak ke sini, bisa bergerak ke kanan gitu ya, gerak kanan. Dan dia bisa bisa ketika dia multidimensi, multiprocessing cukup lama gitu, karena kan kita menuju dari tengah ini. Highlight kan warna kuning. Ya di sini kalau metaprocessing dia bisa dari warna biru ini, dia bisa pindah ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, lama sekali dia untuk menuju ini, bisa sana, bisa sana, bisa sana. Nah, kalau dia akan kalau kita bilang cukup lama untuk converge karena dia space untuk dia mencarinya antara X sama Y luas gitu ya. Pointernya diganti highlighternya. Oh gini ya. Dia bisa luas, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, sedangkan pakai dengan ini kan metropolis hosting, dia bisa pindah ke sana. Yang penting dia adalah mendekati ke atas, tapi dia bisa ke kiri, bisa X1, bisa X2 gitu. Cukup
banyak ini. Misalnya nih ya, awalnya di sini, ke sana masuk, kemudian dia pindah ke sini, oh di reject, oke dia balik lagi, dia berarti nggak pindah, tetap di sini. Kemudian dia lihat, oh dia udah mulai naik, mendekati, diterima accept. Kemudian lagi berikutnya, oh lebih lebih naik, diterima, dia masih accept gitu ya, masih proses. Kemudian dia keluar dari baris ini, maka di reject. Kemudian dia masih accept dan seterusnya sampai panjang. Sehingga ini kita sebut sebagai jadi jalan secara random yang pergerakan kita ke depannya hanya dipengaruhi oleh pergerakan kita saat ini. Nah, ketika dia kondisi seperti ini, random metabolized hasting itu cukup apa ya, lama gitu. Nah, bedanya apa dengan gap sampling? Gap sampling gini, dia akan bilang gini, oke, misalnya di sini, kita mulai dari sini. Oh no, kita mulai titik tengahnya di sini. Kita menuju yang ada di tengah ini. Ya, menuju warna biru tengah ini. Ya, warna biru di sini. Terus dia di sini. Nah, kita cukup apa? Kita cukup kita mulai gini aja. Oke, di sini kita nggak perlu nyari jauh kemana-mana gitu. Ke sana, ke atas gitu ya, atau ke sini gitu ya. Jangan terlalu banyak, terlalu gelambiar kalau bahasanya. Jadi kemana-mana gitu. Kita cukup kita kondisional ke. Oke, kita mulai dari satu yang kayak. Kenapa? Karena kan kita punya dua dimensi ya, X1 sama X2. Kita coba keep satu dimensi, kita cari, kita pengen acak ke dimensi yang berikutnya. Gini, oke, kita mulai dari 0, 0, 0. 0 kita tetap X2-nya 0, tapi X1-nya kita bisa ngacak antara 0 sampai dengan 15. Misalkan di sini. Ya kan? Nah, tetap di sini. Maka, oh kita dapat di sini. Oke, dapat. Ya kan? Di sini titik tengah. Kemudian kita lihat, oh dia udah kita terima asetnya. Kemudian setelah X1-nya kita X2 kita keep, berikutnya gantian. Kita keep di sini berarti kan tadi 0 13 sama 0 ya. Kemudian kita cari sekarang di rentang space dari yang X2-nya. Mana yang kita gunakan? Dapat di sini. Berikutnya sampai dengan seterusnya. Ini di sini terus kita coba cari. Ini kan udah di sini. Ini kita berikutnya kita cari gini. Kita cari dia udah rata di sini. Nah, kira-kira di rentang ini mana yang kita ambil? Misalnya di sini seterusnya, sehingga ini akan mendapatkan jauh lebih akan jauh lebih cepat gitu. Kenapa? Karena dia nggak kemana-mana, dia udah membatasi dia untuk dia nggak akan cukup nggak akan banyak, dan biasanya digunakan untuk ketika kita butuh melakukan pendugaan nggak cuma satu parameter, tapi parameter ini juga dipengaruhi parameter yang lain gitu. Nah ini yang disebut nanti ini akan kita coba lakukan untuk yang minggu depan ya. Ya, untuk minggu ini, untuk sehari ini, bukan minggu depan, minggu depan UTS. Untuk yang hari ini, tadi tugas ke 10, sama yang ke, saya kirim by chat. Sebentar. Temuan 11, oke. Pertemuan 10 udah kemarin ya. Saya kirim juga pertemuan 12 ya. Ini ada JAX ya, swing JAX itu. Ada Winbox ya, ada namanya Winbox Bayesian Inference for Using Gibbs Sampler, atau juga JAX, Just Another Gibbs Sampler. Nah ini biasanya sudah embed dengan R, sehingga bisa kita gunakan, bisa dapatkan kira-kira sudah sesuai atau belum. Gitu.
Nah ini coba kalian lakukan pelajari ini yang secara mandiri yang bab 9 ya. Kemudian besok kita akan diskusi terkait sama gap sampler dan juga dengan JAX maupun dengan Winbox nanti kan kita buat itu. Itu aja, terima kasih. Ada pertanyaan? Jam 9. Oke. Kalau nggak ada, itu aja cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.